Orang menerima kitab dengan tangan kanannya, dia pun gembira. Namun ketika baca kitabnya, dia berteriak dengan suara yang kuat, katanya. Kuat sangat sampai orang lain pun terkejut dengan teriakan itu. Apa pasal awak teriak ni, dah terima kitab dengan tangan kanan? Pasal orang menerima kitab dengan tangan kanan, dia maknanya orang yang selamat. Tapi dia berteriak juga, seakan-akan menyesali sesuatu. Katanya, teriakan kamu ini apa? Ini apa maksud sebalik teriakan ini? Katanya, aku tengok dalam catatan aku ini ada satu masa-masa tertentu yang aku tak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau aku guna untuk zikir, aku akan tengok pahalanya banyak sangat. Akan tetapi masa digunakan lalu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ibadah, disesali nanti. Innal insana lafi khusrin, manusia banyak berhadapan dengan kerugian. Oleh sebab itu dibahagikan di sini oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari tentang umur. Katanya umur itu ukurannya bukan pada panjangnya, tetapi pada berkatnya. Karena berapa banyak orang umurnya panjang tak ada berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. قال الإمام ابن عطاء الله سكندري في كتابه الحكم نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. Ada kalanya umur ini panjang pada masanya, tapi sedikit kebaikannya. Ada kalanya umur ini sedikit masanya, tetapi banyak manfaatnya. Man burika lahu fi umurihi adraka fi yasiri min az-zamani min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawair al-ibarah wa la talhaquhu al-isyarah. Barang siapa yang umurnya diberkati, maka ia akan mendapati pada masa yang singkat akan umurnya dari anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, bahkan tidak dapat diungkapkan dengan isyarat. Berbicara tentang umur adalah salah satu daripada beberapa perkara yang akan menjadi soalan khusus kepada mereka yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur adalah modal kita untuk berniaga dengan Allah. Dalam berniaga dengan Allah, yang kita cari adalah untung berupa pahala. Kalau dalam perniagaan di dunia yang dicari adalah keuntungan berupa kebendaan, berniaga dengan Allah yang dicari adalah keberuntungan dalam bentuk pahala dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hasilnya menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Itu keuntungan dalam berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjikum min adzabin alim. Yang kalau kamu berniaga dengan Allah, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Berniaga dengan Allah tidak lain dan tidak bukan memanfaatkan umur dengan iman dan juga amal saleh. Di antara pertanyaan yang akan disoal nanti di hari kiamat adalah tentang umur. Katanya, la tazul qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidaklah seorang itu akan tergelincir atau melangkah kakinya nanti di akhirat kecuali disoal 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, apa yang ia sudah gunakan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, tentang sehatnya. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya, apa yang dia dah amalkan. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Yang keempat adalah tentang hartanya, daripada mana ia dapat, kepada apa ia guna. Oleh kerana umur menjadi
sesi khusus atau segmen khusus yang akan disoal hamba nanti di hari kiamat, maka Nabi mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan umur ini sebelum didahului kematian yang tidak lagi seseorang boleh berbuat apa-apa bila ajal tiba. Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Masa muda sebelum tua, masa sehat sebelum sakit, masa mampu sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum mati. Yang pertama sekali adalah tentang memanfaatkan masa agar supaya tidak didahului dengan yang lainnya yang boleh menggagalkan kita dalam memanfaatkan. Oleh sebab itu, di antara apa yang diminta oleh orang yang akan meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia, minta balik dunia untuk beramal. Wala tara idhul mujrimuna nakisu ru'usim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Orang-orang yang sudah menyesal di akhirat nanti katanya, Allah, aku balikkan ke dunia. Aku ingin beramal saleh. Tidak ada lagi peluang untuk kembali ke dunia selain daripada peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur yang singkat ini. Kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rahasia umur ini, tak akan ada orang pergi bekerja di dudukkan masjid saja nanti duduk manfaatkan pasal apa? Pasal dahsyatnya pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun realiti yang kita lalui di zaman kita sekarang ini, umur dan masa itu yang habis dekat masa dekat screen, dekat Facebook, dekat dia punya status TikToknya atau macam-macam yang menghabiskan masa kepada perkara yang tak berguna dan tidak memberikan apa-apa manfaat. Apatah lagi kalau masa itu sebaliknya digunakan akan sesuatu yang boleh mengundang dosa dan maksiat, wal'iyadzubillah. Kalau masa itu terbuang tidak mendapatkan pahala walaupun tidak berbuat dosa, itu sudah satu kerugian. Apatah lagi kalau umur itu masa menjadi sebab datangnya dosa. Walihada di antara hal yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kerugian adalah orang rugi tidak memanfaatkan masa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah demi masa, karena banyak orang tak ambil berat pasal masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian terkait dengan masa tadi, yang mengabaikan waktunya, peluangnya, masa kos lapangnya untuk hal-hal yang tidak berfaedah, nanti akan menyesal. Wafil hadis menyatakan ketika orang menerima kitab dengan tangan kanan, katanya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang menerima kitab dengan tangan kanannya, dia pun gembira. Namun ketika baca kitabnya, dia berteriak dengan suara yang kuat, katanya, kuat sangat sampai orang lain pun terkejut dengan teriakan itu. Apa pasal awak teriak ni, dah terima kitab dengan tangan kanan? Pasal orang menerima kitab dengan tangan kanan, dia maknanya orang yang selamat. Tapi dia berteriak juga, seakan-akan menyesali sesuatu. Katanya, teriakan kamu ini apa? Ini apa maksud sebalik teriakan ini? Katanya, aku tengok dalam catatan aku ini ada satu masa-masa tertentu yang aku tak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau aku guna untuk zikir, aku akan tengok pahalanya banyak sangat. Akan tetapi masa digunakan lalu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah, disesali nanti. Innal insana lafi khusrin. Manusia banyak berhadapan dengan kerugian. Oleh sebab itu dibahagikan di sini oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari tentang umur. Katanya umur itu ukurannya bukan pada panjangnya, tetapi pada berkatnya. Karena berapa banyak orang umurnya panjang tak ada berkat. Umurnya panjang untuk maksiat. Umurnya panjang tak tolong orang. Umurnya panjang tak ibadah. Umurnya panjang tak ke masjid. Umurnya panjang tak bersedekah walaupun punya harta. Umurnya panjang tak mau belajar walaupun berpulang untuk belajar. Adanya melancong, tengok TV, kemudian sembang-sembang kosong, buang masa sahaja. Ini orang yang umurnya panjang tapi tak ada berkat pada umurnya. Ada kalanya orang itu umurnya singkat tapi berkat, seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti Al-Imam Al-Ghazali,
Imam Nawawi meninggal dunia umur 45 tahun. Al-Imam Al-Ghazali meninggal dunia umurnya 55 tahun. Lahir 450, meninggal 505. Hingga hari ini bukunya dikaji, hingga hari ini bukunya diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Imam Nawawi 45 tahun, lebih muda daripada Imam Al-Ghazali 10 tahun. Sampai hari ini bukunya pun dikaji. Berapa banyak kita yang umurnya 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, yang masanya habis di kedai kopi. Walau habis itu hal-hal yang kosong tak guna. Masing-masing berniaga, masing-masing akan dapat dia punya hasil dan keuntungan daripada apa yang berniaga. Bala yalumanna illa nafsah. Barang siapa mendapati apa yang ia terima nanti di akhirat, maka jangan mempersalahkan kecuali dirinya sendiri. Adapun segala-galanya Allah sudah beri dan Allah sampaikan. Hada berkenaan dengan umur. Oleh hada kata ulama mengatakan, kalau kamu minta panjang umur, perhatikan juga untuk kamu minta amal yang soleh. Supaya tak jadi orang yang umurnya panjang, amalnya tak soleh. Sehingga tak ada manfaat pada umurnya. Berapa banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit keberkatannya. Berapa banyak orang yang umurnya pendek, tetapi banyak manfaat dan berkatnya. Dan barang siapa orang yang umurnya diberkati, walaupun masanya pendek, tapi mendapatkan ma'rifah dan minnah, atau anugerah dari Allah yang tak terungkap dengan kata-kata. Umurnya singkat, tetapi berkatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umur yang panjang dan berkat, diisi dengan taat, dan dianugerahkan oleh Allah husnul khatimah birahmatika arhamar rahimin, umur berkat dalam keadaan sehat, banyak manfaat, penghujungnya selamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim, salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin.